As-samawat wal ard, itu jawabannya. Pijakan kakinya saja Allah di singgasananya menutupi seluruh langit dan bumi ini. Itu baru pijakan kakinya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allahu Akbar. Allah terlalu besar untuk dilihat dengan mata manusia. Kita lihat ke matahari saja, 1 menit mata kita bisa rusak. Bagaimana kita mau lihat kepada Allah? Dan bukan cuma kita, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian belum pernah lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masalah si Khalid wes. Khalid wes ini mengatakan, dia ditanya ya, kenapa Allah itu tidak bisa terlihat? Jawabannya itu karena Allah terlalu besar. Kemudian dia memberikan penjelasan. Nih, ibarat antara bumi dengan langit itu seperti padang pasir, dan gelang ini dilemparkan di tengah padang pasir, maka gelang ini adalah ukuran bumi, padang pasir ini ukuran langit. Langit pertama dengan langit kedua seperti itu, langit ketiga seperti itu, langit keempat seperti itu, 5, 6, 7 seperti itu, langit ketujuh dengan arsy itu sama seperti itu. Nah, arsy itu baru tempat berpijaknya kaki Allah, begitu. Itu kan katanya si Khalid Basalamah tuh. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Allah itu tidak bisa dilihat, maka jawabannya karena Allah terlalu besar. Nih ya, itu sudah mujasimah asli itu. Jadi akalnya sudah hilang 2 tingkatan itu. Mana ada perkara itu kalau dia besar gak kelihatan. Matahari itu gede, kelihatan. Langit itu gede, kelihatan. Kalau itu lebih gede lagi bakal lebih kelihatan lagi. Bukan jadi saking besar jadi gak kelihatan. Gimana saking besar jadi kelihatan itu? Jadi gak kelihatan. Ya, itu harusnya makin kecil. Jadi gak bisa. Kalau misalkan terlalu jauh masih bisa kita mengatakan itu terlalu jauh. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Karena Allah jauh dari kita. Langsung kan dijawab sama Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, langsung salah. Dia udah tahu itu masih salah. Makanya jawabannya itu Allah besar. Apa dalilnya? Kalau kita sholat kita kan baca Allahu Akbar. Tuh Allah itu maha besar. Saking besar yang kelihatan. Tuh. Ya, ini gini nih. Sesuatu itu jika ada, maka dia sah untuk dilihat. Itu adalah taklilnya. Jadi kenapa sesuatu itu bisa terlihat? Sesuatu itu bisa terlihat apabila dia ada. Jika dia tidak ada, jelas dia tidak akan bisa terlihat. Nah, kalau jawaban fisikawan, kenapa sesuatu ini bisa terlihat? Maka jawabannya itu karena sesuatu ini memantulkan cahaya. Di dalam ilmu kalam itu namanya adat. Jadi adatnya mata kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Adat ini jangan sampai dia dijadikan hakikat. Jadi kalau kita seperti itu nanti kita akan terjerumus kepada itikadnya Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah Allah kan tidak bisa dilihat. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena kalau Allah dilihat berarti Allah jirim. Dan Allah akan memantulkan cahaya atau Allah jadi sumber cahaya. Sedangkan Allah jirim mustahil. Nah, di dalam keadaan Allah jirimnya mustahil sama dengan kita. Tapi kesimpulan bahwa Allah tidak bisa dilihat itu salah. Karena Al-Quran menyebutkan secara jelas bahwa Allah akan terlihat. Nah, jika ditanya kenapa Allah saat ini tidak terlihat padahal Allah ada. Jawabannya bukan kayak si Khalid Basalamah itu bahwa Allah terlalu besar. Bukan. Nih, yang tidak terlihat itu bukan hanya Allah. Jin ada gak kelihatan. Malaikat ada gak kelihatan. Kita punya roh gak kelihatan. Yang paling dekat dengan kita, udara ini gak kelihatan. Dengan mata kita. Itu yang paling dekat dengan kita. Sesuatu yang kita tahu pasti adanya, tapi dia tidak terlihat. Apa? Udara. Nah, secara adat, udara ini tidak terlihat karena dia tidak memantulkan cahaya. Itu secara adat. Kalau dijawab secara akidah, jawabannya gampang. Tidak ta'aluk. Jadi karena ini bukan objek penglihatan kita yang sekarang. Nah, jin pun demikian. Jin itu ada, dia menempati ruang. Makanya jin ada banyak. Kalau tidak menempati ruang, gimana bisa banyak? Ya, dia menempati ruang. Berarti ada jin kalau 100.000 berarti yang satu beda dengan yang lain. Kenapa jin itu tidak terlihat? Ya karena tidak memantulkan cahaya.
tidak memantulkan cahaya yang bisa ditangkap oleh mata kita. Kenapa malaikat pun tidak terlihat? Karena malaikat tidak memantulkan cahaya. Andaikan malaikat itu memantulkan cahaya, kita akan bisa melihat di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita ada malaikat. Dan gak bakalan ada orang yang gak iman kalau udah kayak gitu. Lah makanya untuk malaikat supaya terlihat itu tidak perlu malaikat ini memantulkan cahaya, nggak perlu. Cukup Allah menciptakan di dalam mata kita kemampuan untuk melihat malaikat itu, seperti yang terjadi kepada para nabi dan para rasul, termasuk diantaranya Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril itu memenuhi ufuk dari ujung utara sampai ujung selatan lah, kira-kiranya begitu. Kalau keadaannya seperti itu, berarti selain Nabi Muhammad harusnya melihat. Kenapa selain Nabi Muhammad SAW tidak melihat? Karena penglihatan mereka tidak dita'alukan kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian kalau pertanyaannya Allah, kenapa Allah tidak terlihat? Jawaban simpelnya itu kayak tadi, karena kita belum ta'aluk. Ya, karena kita belum dita'alukan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia waktu Mi'raj karena Rasulullah itu dita'alukan penglihatannya kepada Allah, bukan Allah ada di sana. Bukan, karena Allah mah tidak bertempat. Makanya Nabi Musa itu minta melihat Allah di Tur Sina. Kata Allah, kalau kamu itu mampu melihat gunung ini tetap ada pada tempatnya, maka kamu akan mampu melihatku. Kalau enggak, ya enggak. Nah, lazimnya tidak, berarti malzumnya tidak. Ya, waktu melihat gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Jadi karena belum ta'aluk, bukan karena Allah jauh. Apalagi bahasa terlalu besar. Enggak ada. Itu karena tidak ta'aluk. Nah bedanya apa? Bedanya kalau malaikat itu nanti terlihat sama kita, kita akan tahu bahwa malaikat ini bertempat. Sebagaimana Rasulullah melihat malaikat Jibril. Ya, ada batasnya tuh ujung sana sampai ujung sana. Ada kakinya kelihatan, ada kepalanya kelihatan tuh malaikat Jibril. Kalau kita melihat Allah, kesimpulannya akan sama dengan pengetahuan kita sekarang. Allah tidak bertempat, tidak membutuhkan jihad, tidak ada bagiannya. Kesimpulannya akan sama, tidak ada batasnya, sama kesimpulannya. Ya, jadi bukan menjirim seperti itu. Nah, ini sudah mujassimah murni ini ya, mengatakan. Makanya kemarin saya kan udah bilang ada orang mujassimah dia itu, dia nggak percaya sama foto-foto NASA. Ya, alasannya apa? Karena kalau foto NASA ini benar, Allah pasti bakal kelihatan, pasti bakal foto Allah kalau gitu mah. Ah ini masalah, masa Allah segitu besarnya nggak kelihatan. Nah, saya bilang tolong ini minta ampun begitu.